Halo sahabat Yanlin Tutorial dimanapun berada, kesempatan baik ini kembali lagi kita membahas sesuatu yang spesial, yaitu latihan soal P3K Operator Layanan Operasional bagian yang kedua. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan jika prosedur standar operasional atau SOP tidak dapat diterapkan karena situasi khusus? A. Mengabaikan SOP dan mengerjakan agar cepat selesai. B. Mencari panduan alternatif atau berkoordinasi dengan atasan. C. Tetap mengikuti SOP meskipun tidak sesuai dengan situasi. D. Membiarkan masalah tanpa tindakan. E. Mengerjakan yang bisa dilakukan dahulu sesuai prioritas. Silakan dijawab. Oke, jawaban yang tepat di sini option B ya sahabat semua. Mencari panduan alternatif atau berkoordinasi dengan atasan. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara menangani pekerjaan yang memiliki tenggat waktu ketat? A. Menunda pekerjaan hingga mendekati tenggat. B. Mengatur prioritas pekerjaan dan menyelesaikannya. C. Mengabaikan tenggat waktu. D. Membagi pekerjaan tanpa memperhatikan urgensi. E. Mengerjakan yang diminta atasan. Silakan, waktunya 5 detik. Jawaban yang tepat yaitu option B ya sahabat semua, mengatur prioritas pekerjaan dan menyelesaikannya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Apa tujuan utama dari pelaksanaan pelatihan bagi operator layanan operasional? A. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk menjalankan tugas lebih efektif. B. Mengurangi tanggung jawab pekerjaan. C. Memperpanjang waktu pelayanan. D. Meningkatkan biaya operasional untuk operator layanan. E. Mengerjakan yang diminta atasan. Silakan dijawab. Tepat sekali, jawabannya yaitu option A ya. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk menjalankan tugas lebih efektif. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 4. Apa tugas utama seorang operator layanan operasional? A. Merancang strategi bisnis untuk kelancaran operasional. B. Menyediakan dukungan teknis harian dan memastikan kelancaran operasional. C. Mengelola hubungan masyarakat atau pelanggan. D. Melakukan promosi layanan. E. Memberikan layanan prima kepada atasan. Silakan, waktunya 5 detik. Oke, jawaban yang tepat yaitu B ya sahabat semua, menyediakan dukungan teknis harian dan memastikan kelancaran operasional. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 5. Ketika terjadi gangguan operasional, langkah pertama yang harus diambil oleh operator adalah A. Mengabaikan gangguan. B. Melaporkan kepada atasan. C. Menunggu instruksi. D. Melakukan investigasi awal. E. Mengganti dengan alat yang baru. Silakan jawab.
Jawaban yang tepat yaitu D ya, melakukan investigasi awal. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 6. Peralatan yang mengalami kerusakan harus dilaporkan kepada A. Tim pemasaran, B. Departemen teknis atau pemeliharaan, C. Pelanggan, D. Bagian keuangan, dan E. Sesama pegawai kantor. Silakan, waktunya 5 detik. Tepat sekali jawabannya option nomor B ya, Departemen teknis atau pemeliharaan. Oke, pertanyaan nomor 7. Peralatan yang mengalami kerusakan harus dilaporkan kepada. Nah, ini sudah tadi ya. Tim pemasaran, pelanggan. Jawabannya ya ya sahabat semua. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 8. Mengapa penting bagi operator layanan operasional untuk memantau log sistem? Nah, ini penting sekali. A. Untuk menghitung anggaran tahunan, B. Untuk mengidentifikasi masalah dan pola yang berulang, C. Untuk mengawasi kinerja karyawan, D. Untuk membuat laporan keuangan, E. Untuk membuat sistem atau layanan tidak berfungsi. Silakan, waktunya 5 detik. Jawaban yang tepat yaitu option B ya, untuk mengidentifikasi masalah dan pola yang berulang. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 9. Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan preventif? A. Memperbaiki sistem yang rusak, B. Melakukan tindakan perbaikan kerusakan sistem operasional, C. Mematikan sistem saat tidak digunakan, D. Meningkatkan kapasitas layanan, E. Efektivitas perawatan yang dilakukan untuk mencegah kerusakan peralatan. Silakan, waktunya 5 detik. Tepat sekali option B ya, aktivitas perawatan yang dilakukan untuk mencegah kerusakan peralatan. Itu yang disebut dengan pemeliharaan preventif. Kita lanjutkan ke pertanyaan 10. Apa fungsi dari sistem monitoring dalam operasional layanan? A. Menghitung laba perusahaan, B. Memastikan layanan berjalan optimal dengan memantau dan mengawasi kinerja sistem, C. Mengganti karyawan yang sakit, D. Mempromosikan produk baru, E. Melakukan perawatan terhadap sistem operasi. Silakan, waktunya 5 detik. Jawaban yang tepat yaitu option B ya, memastikan layanan berjalan optimal dengan memantau dan mengawasi kinerja sistem. Oke, masih semangat sahabat semua? Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 11. Apa tujuan fungsi pengawasan pada proses komunikasi? A. Proses penyajian pesan sangat cepat dan menjangkau wilayah yang luas. B. Untuk mengendalikan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat. C. Pesan komunikasi yang disampaikan bersifat pribadi. D. Mengutamakan efisiensi. E. Tindakan atau reaksi yang sama atas peristiwa yang terjadi. Silakan, waktunya 5 detik. Ya, tepat sekali sahabat semua, jawabannya yaitu option nomor B, untuk mengendalikan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Itu adalah fungsi dari pengawasan
dan proses komunikasi. Kita lanjutkan ke nomor 12. Langkah apa yang biasanya dilakukan dalam menyusun rencana kerja operator layanan operasional? Cluenya di sini langkah apa ya yang dilakukan menyusun rencana kerja? A. Akuisisi data, penyelidikan kebutuhan, perencanaan kegiatan. B. Pengumpulan data, analisis kebutuhan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi. C. Kumpulan data, evaluasi, kegiatan, dan evaluasi. D. Penghimpunan data, pemeriksaan kebutuhan, evaluasi. E. Menyusun data, studi kebutuhan, perencanaan kegiatan, dan evaluasi. Silakan waktunya 5 detik. Tepat sekali, jawabannya B ya. Pengumpulan data terlebih dahulu, setelah itu dianalisa kebutuhannya, setelah itu direncanakan apa yang akan dilakukan untuk dilaksanakan. Nah, setelah itu baru pelaksanaan kegiatan dan setelahnya kita melakukan evaluasi seperti ini. Nomor 13. Prinsip evaluasi operator layanan operasional adalah berdasarkan. Yang ditanya di sini prinsip ya. A. Fakta. B. Data. C. Anggota. D. Penilaian. E. Pelaksanaan. Silakan waktunya 5 detik. Tepat sekali, jawabannya yaitu option A, fakta. Kita lanjutkan ke nomor 14. Fungsi perencanaan dalam instansi pemerintahan dilakukan dalam kegiatan A. Pemberian motivasi kepada pegawai. B. Menyusun struktur instansi pemerintahan. C. Menentukan pegawai pada sebuah jabatan tertentu. D. Menentukan target pencapaian yang harus diraih di instansi pemerintahan. E. Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang ditetapkan. Silakan waktunya 5 detik. Jawaban yang tepat yaitu option D ya, menentukan target pencapaian yang harus diraih di instansi pemerintahan. Itu fungsi perencanaan dalam instansi ya. Nomor 15. Asas pembinaan pegawai yang bekerja dengan mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah asas A. Perlindungan hukum. B. Profesionalitas. C. Akuntabilitas. D. Legalitas. E. Prosedural. Silakan waktunya 5 detik. Tepat sekali, jawabannya option B ya, profesionalitas. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 16. Dalam konteks penyusunan ketentuan atau pedoman lainnya di instansi pemerintah, proses yang melibatkan identifikasi masalah, analisis kebutuhan, dan pengumpulan data disebut A. Evaluasi ketentuan atau pedoman. B. Pembentukan ketentuan atau pedoman peraturan. C. Pelaksanaan ketentuan atau pedoman. D. Evaluasi ketentuan. E. Monitoring. Silakan waktunya 5 detik. Jawaban yang tepat yaitu option B ya.
pembentukan ketentuan atau pedoman peraturan. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 17. Penilaian kinerja jabatan fungsional operator layanan operasional bertujuan untuk A. Memastikan keadilan, B. Meningkatkan transparansi, C. Menjamin objektivitas, D. Mengutamakan meritokrasi, E. Menegakkan standar impartialitas. Waduh, susah sekali. Silakan waktunya jawab. Tepat sekali jawabannya, menjamin objektivitas. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 18. Penilaian kinerja jabatan operator layanan operasional yang dilakukan mengacu pada praktek penjalanan proses penilaian dengan kejelasan, integritas, dan bertanggung jawab. Pernyataan tersebut menegaskan prinsip A. Objektif, B. Terukur, C. Transparan, D. Partisipatif, E. Akuntabel. Silakan waktunya 5 detik. Tepat sekali jawabannya option E, akuntabel. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 19. Prinsip operator layanan operasional yang juga merupakan ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut kecuali. Nah, ini kecuali kebalikan ya. A. Nilai dasar, B. Kode etik dan kode perilaku, C. Pelayanan publik, D. Non-diskriminatif, E. Kualifikasi akademik. Silakan waktunya 5 detik. Tepat sekali jawabannya D ya, non-diskriminatif. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan 20. Apa yang menjadi tujuan utama dari perencanaan dalam menjabat jabatan fungsional operator layanan operasional? A. Memaksimalkan biaya, B. Meningkatkan pekerjaan, C. Mengurangi risiko pekerjaan, D. Memperpendek waktu pekerjaan, E. Memperoleh keuntungan pribadi. Silakan waktunya 5 detik. Tepat sekali jawabannya C ya, mengurangi risiko pekerjaan. Lanjut ke pertanyaan 21. Backup data secara berkala bertujuan untuk A. Mempercepat operasional, B. Menghindari kehilangan data penting jika terjadi kerusakan sistem, C. Menambah kapasitas server, D. Mengurangi downtime, E. Memperoleh data valid. Silakan waktunya 5 detik. Tepat sekali jawabannya B ya sahabat semua, menghindari kehilangan data penting jika terjadi kerusakan sistem. Jadi kita punya data cadangan seperti itu ya, karena sering di backup. Oke, lanjut ke pertanyaan 22. Apa peran dari manual operasi dalam pekerjaan operator layanan operasional? Sini peran manual operasi. A. Untuk membuat laporan keuangan, B. Sebagai panduan langkah-langkah kerja untuk menjaga standar operasional,
C. Untuk merancang strategi bisnis. D. Untuk mengelola SDM. E. Untuk melakukan perawatan berkala pada sistem layanan. Silakan, waktunya 5 detik. Tepat sekali jawabannya B ya, sebagai panduan langkah-langkah kerja untuk menjaga standar operasional. Lanjutkan ke pertanyaan 23. Salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki oleh operator layanan operasional adalah A. Keterampilan menulis laporan. B. Keterampilan troubleshooting dan pemecahan masalah teknis. C. Keterampilan negosiasi. D. Keterampilan berbicara di depan umum. E. Keterampilan dalam melakukan negosiasi. Silakan dijawab. Tepat sekali jawabannya option B ya, keterampilan troubleshooting dan pemecahan masalah teknis. Lanjutkan ke pertanyaan nomor 24. Apa yang harus dilakukan operator jika ada laporan gangguan dari masyarakat pengguna layanan? A. Mengabaikan laporan tersebut. B. Menindaklanjuti dengan mengecek dan memperbaiki masalah secepat mungkin. C. Menunggu laporan lainnya. D. Mengirim permintaan maaf. E. Melaporkan kepada atasan untuk meminta perintah selanjutnya. Silakan, waktunya 5 detik. Tepat sekali jawabannya option B ya, menindaklanjuti dengan mengecek dan memperbaiki masalah secepat mungkin. Kita lanjutkan ke pertanyaan 25. Penggunaan dashboard dalam operasional layanan membantu operator untuk A. Memantau kinerja layanan secara real time. B. Memantau laporan keuangan. C. Mengatur jadwal karyawan. D. Mengembangkan strategi pemasaran. E. Memantau proses pengaduan masyarakat. Silakan dijawab. Tepat sekali jawabannya option A ya sahabat semua, memantau kinerja layanan secara real time. Oke, kita cukupkan dulu pelatihan kita, pembahasan soal kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kesempatan yang baik ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Saya Yandin Tutorial. Jika ada salah pengucapan dan kata-kata, juga ada salah ketikan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Silahkan like, comment, subscribe channel ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan saya ucapkan terima kasih.